Saudaraku seiman, berbicara masalah sahabat yang satu ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kita sedang bicara tentang figur orang yang istiqamah dalam kebenaran, sehingga kebenaran selalu bersamanya. Dan Nabi SAW bersabda, Ammar selalu mendapatkan petunjuk, diikuti oleh petunjuk, dan menjadi petunjuk. Karena istiqamahnya benar-benar dijaga sampai meninggal dunia. Walaupun ini menjadi ciri khas sahabat umumnya, tapi Ammar bin Yasir menonjol di situ. Seperti misal teman-teman, kita tahu sedekah dalam Islam diperintahkan, tapi ada orang menonjol karena terus istiqomah di sedekah itu. Ada orang memang buatin jadwal setiap hari, tidak ada hari tanpa sedekah. Maka orang seperti ini beda dengan orang umumnya sedekah pada saat ada kesempatan. Ada orang yang istiqomah dengan sholat malam, tidak pernah ketinggalan sama sekali dan tidak pernah telat misalnya. Bahkan setiap malam kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang ini lebih istiqomah daripada yang lainnya. Maka level sahabat pun ada yang seperti itu. Ada yang hadir bersama Nabi SAW di setiap hari, di setiap 5 waktu sholat, di setiap kesempatan. Ada yang cuma hadir sejumat pada saat Jumat saja, pada saat peperangan saja, pada saat musim haji, ya. Atau momen-momen ada yang cuma datang syahadat lalu kemudian pulang dan tidak bertemu lagi dengan baginda Nabi SAW. Ammar bin Yasir salah seorang yang luar biasa. Dia selalu menjaga itu, istiqomah dalam hidayah yang sudah dia dapatkan. Dan itu akan kita lihat bagaimana dalam gambaran hidup beliau. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari kisah ayahnya, Yasir radhiyallahu anhu. Yasir adalah Yasir bin Amir dari suku Yaman yang dikenal dari wilayah Tihana. Wilayah ini terkenal dengan wilayah Yaman, dan ayahnya Yasir sempat datang ke Mekah bersama dengan 2 saudaranya, Al-Harith dan Malik. Mereka bertiga datang ke Mekah karena ingin mengetahui tentang keadaan Mekah. Beberapa athar yang lain dikatakan ingin mencari tahu, mencari pekerjaan. Tapi pada saat itu ada satu tradisi di Mekah, kalau ada orang-orang asing yang datang, kemudian dia mau menawarkan diri bekerja kayak kita sekarang jadi pegawai, maka mereka spontan ternobatkan menjadi budak, hamba sahaya. Atau kalau ada seseorang punya utang dengan penduduk asli Mekah, kemudian selama utang itu belum dibayar, dia ternobatkan menjadi budak, hamba sahaya, sampai dia bisa membayarnya. Itu peraturan jahiliyah tentunya. Maka yang terjadi pada ayahnya Ammar, yaitu Yasir radhiyallahu anhuma, beliau pada saat masuk ke Mekah lalu menawarkan diri bekerja, maka dia tetap mau, enggak masalah walaupun jadi budak pada saat itu. Tapi adiknya 2, Al-Harith dan Malik tidak mau. Mereka berdua pulang ke Yaman. Dan ini sebabnya kenapa Ammar lahir dalam keadaan di bawah naungan keterbudakan. Karena ayahnya tadi menawarkan diri bekerja dengan masyarakat Mekah dan otomatis menjadi budak untuk mendapatkan pekerjaan, jadi sumber penghasilan. Dia menjadi budak Ammar Yasir radhiyallahu anhu di suku Makhzum, suku besar di Mekah. Dan pada saat itu tuannya Al-Mughirah sangat senang dengan dia. Sampai akhirnya dinikahkanlah dengan budak wanita yang bernama Sumayyah. Sumayyah binti Khibat radhiyallahu anha adalah juga seorang wanita mulia. Tapi saya tidak temukan secara pribadi Sumayyah ini kenapa sebabnya menjadi budak pada saat itu dari suku Makhzum. Yang jelas Sumayyah termasuk orang yang disayangi oleh tuannya Al-Mughirah, kemudian juga sama Yasir. Maka Al-Mughirah pun menikahkan keduanya. Menikahlah 2 orang manusia muda ini. Dan akhirnya Allah karunia mereka anak yang diberi nama Ammar, tokoh kita. Teman-teman sekalian, berjalan waktu, datanglah risalah kenabian. Dan pada saat itu Yasir, Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin. Mereka hidup sebagai pegawai. Semuanya bekerja untuk Bani Makhzum. Ammar bin Yasir sempat lewat ke Darul Arqam, mendengarkan tentang keislaman, lalu dia syahadat, masuk Islam dengan sangat mudah. Intinya dia langsung mengucapkan syahadat. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah.
ibu dan ayahnya. Maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam. Karena di antara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekah adalah selain tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi dan semua ini berhala, adalah makhluk batu. Dari sisi yang lain, secara sosial Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang kaya dan orang miskin, kecuali dengan ketakwaan. Maka budak-budak pun punya level yang sama. Sholat tidak perlu di saf belakang, boleh di saf depan. Haji mereka juga pakai ihram sebagaimana orang-orang kaya pakai. Berjihad mereka boleh di pasukan depan, ya, bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal. Maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mekah untuk bergabung ke dalam Islam. Dan memang ini ajaran agama yang mulia, tidak ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur kah, tukang sampah kah, mau dengan pejabat pemerintahan sama saja. Sholat di saf sama, siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan. Syarat-syarat, rukun-rukun dalam Islam, kewajiban-kewajiban sama semuanya, nggak ada bedanya, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian, ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Yasir, Sumayyah dan juga Ammar radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian, dan ini keutamaan sahabat secara umum, tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini, dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, gitu kan? Di sini bentuk baktinya Ammar, dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan, dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah sampai mereka tidak mau menolak kebenaran. Dan ini penting teman-teman, banyak orang di antara kita dia anggap anaknya ya status anak, mau dia sudah doktor, mau dia S2, mau apalah, tetap status kamu anak saya, sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya. Kita temukan banyak ikhwat dan akhwat kita di pengajian yang mengeluh kepada kami, menyampaikan, Ustaz, kami mau hadir pengajian dilarang sama orang tua, kami sampaikan mereka membantah. Ya ini karena ego ini ada. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, kebenaran diterima dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya. Lihatlah kebenaran itu, ambil kebenaran itu dari siapapun, selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama, disebutkan sebuah kaidah sederhana, jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu, tapi lihat kepada siapa yang sedang kau maksiati. Karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa, teman-teman sekalian, kita cuma ini, cuma lihat, cuma dengar, cuma begini, bahasanya begitu. Tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiati. Maka ini berbahaya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih poinnya. Ammar radhiyallahu anhu pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya, maka orang tuanya menerima, dan ini bentuk bakti yang luar biasa, gitu kan? Dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran Islam teman-teman dan iman serta ilmu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang, kalau minum dahaga kita akan hilang, ya. Kalau kita tidur capek kita akan hilang, kalau kita berobat kita akan sembuh. Harusnya seperti itu. Jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak boleh ada keraguan, tidak boleh. Karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya, nggak jelas. Dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini, menjadi orang baik sekalian teman-teman. Jangan setengah-setengah. Tidak usah peduli dengan perkataan orang, karena hanya sepanjang lidahnya dia. Tidak usah peduli. Dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar, lalu tidak ada orang yang benci kita. Itu mustahil. Mengkhayal itu teman-teman sekalian. Wajar, kebenaran akan dibenci. Semua nabi-nabi ada musuhnya, gitu kan? Rasulullah SAW paling afdal manusia, tidak ada lebih afdal daripada beliau. Maka beliau dimusuhi oleh orang kafir, orang-orang munafik, oleh ahli maksiat, gitu kan? Mereka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW. Maka itu sangat wajar terjadi. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Setelah masuk Islam teman-teman sekalian bersama kedua orang tuanya, dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum. Dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam. Maka Bani Makhzum rame-rame menyeret pada saat itu Ammar, Yasir, sama juga Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ditariklah, diseret. Pada itu diseret luar biasa ya, penyiksaan yang luar biasa. Saya
pada saat membaca kisah ini teman-teman sekalian, dan kisah Bilal, kisah Suhaib, ya, kisah beberapa Khabbab bin Arad dan seterusnya, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang disiksa di Mekah, saya tidak tahu bagaimana kalau kita di posisi orang-orang ini. Berat, luar biasa. Berat teman-teman sekalian. Jadi kalau antum sedang menghadapi sebuah permasalahan, pertemukan dengan permasalahannya para sahabat. Saya subhanallah kadang-kadang kalau baca kisah mereka nggak masuk di akal gimana mereka bisa sabar pada saat itu. Coba bayangkan teman-teman, ketiga orang ini, ibu, ayah dan anaknya diseret pada saat itu, digembrang pintunya, dijatuhkan, dirobohkan pintunya pada saat rumah itu, tempat kamar mereka nginap, diseret dalam kondisi beberapa athar menyebutkan Sumayyah hamil. Diseret, ya, kemudian ditarik, ya, rame-rame, digotong gitu, rame-rame, diseret di padang pasir, ditarik sampai ke padang pasir. Dan orang-orang Quraisy sudah menentukan tempat padang pasir yang dianggap paling panas tanahnya, jadi kan, karena tidak ada tuduhan sama sekali. Kemudian menyiksa di sana orang-orang Islam yang disiksa. Mereka rame-rame dan satu suku menyiksa. Jumlahnya Allah alam berapa orang. Kadang-kadang kita digebukin oleh 2 orang saja teman-teman, ditonjokin wajah kita misalnya, sudah kesakitan. Atau dijambak rambutnya, ya. Atau mungkin orang kadang-kadang dicubit aja sudah sakit, ya. Ini diseret mereka bertiga, satu keluarga ini. Ayah melihat anak, ya, suami melihat istri, istri melihat suaminya. Diseret kemudian ditidurkan di tanah, lalu diikat keempat, ya, 2 tangannya dan 2 kakinya, keempat anggota tubuh ini diikat, ditarik dengan keras, sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya, gitu kan. Kalau dalam beberapa athar disebutkan, Allahu alam kalau kasus Sumayyah radhiyallahu anha, tapi Yasir dan Ammar dibuka pakaiannya. Begitu pula dengan Bilal, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya pada saat disiksa. Kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas. Perlu teman-teman tahu ya, padang pasir itu, pasir biasanya kalau kena panas, baik itu mungkin kena biasa kalau ada kacang dijual, juga ada yang digoreng dengan pasir, ya. Biasa juga memang dia panas sekali, atau ada makanan-makanan tertentu itu dipakai untuk memanasi dengan pasir yang panas. Memang pasir itu panas sekali, dia bisa menyimpan itu, ya. Sebagaimana juga kalau dingin dia bisa menyimpan dingin itu kan. Diletakkanlah tubuhnya di situ dan itu panasnya luar biasa seperti bara api. Diletakkan, kemudian mulailah satu persatu mereka, ada yang menginjakin perut, ada yang menginjak dada, ada yang menendang wajahnya, ada yang menginjak wajah. Penyiksaan yang luar biasa, dan bukan satu orang, puluhan orang bebas, mau tendangin, mau pukulin, mau injak segala macam, mau pakai pisau digoresin badannya, pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Saya nggak habis pikir teman-teman, ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga, bagaimana saya bisa sabar nih, gitu kan? Dibuka baju di padang pasir, diinjakin, ditendangin segala macam, luar biasa ini. Dan ini masih di awal Islam loh ya, bukan kayak kita sekarang. Kita sekarang Quran sudah lengkap, terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa baca buku, banyak yang bisa menambah dan menguatkan iman. Bagaimana di zaman itu masih awal-awal Islam ini, ayat Al-Quran masih turun sedikit, gitu kan? Belum ada teknologi kayak kita sekarang. Luar biasa keimanan mereka, disiksa. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, disiksalah dengan luar biasa ketiga orang ini. Tentu yang lain juga disiksa ya. Sampai-sampai yang luar biasa adalah ada beberapa suku Makhzum mendatangkan api. Api ini dibakar di obor, kemudian dilelehkan padanya besi, ya, supaya lelehan besinya itu bisa netes-netes gitu ya. Kemudian didatangkan dan didekatkan dengan mata kaum muslimin. Di antaranya keluarga Yasir radhiyallahu anhu, didekatkan dengan matanya. Ini biasa bisa membuat buta. Beberapa athar menyebutkan mata Sumayyah sempat buta gara-gara itu. Apinya nggak dicolokin, tapi didekatin sampai merasa panas. Jadi kulit matanya itu jadi keriput karena rusak, akhirnya rusak semua. Gitu ya. Urat-urat matanya jadi terbakar. Ini siksaan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan nih, bagaimana kalau terjadi pada kita gitu. Kadang-kadang kita subhanallah digigit nyamuk aja sholat sudah gelisah. Kadang-kadang mungkin ada temannya tidak sempat bayar utang, sudah luar biasa. Mungkin tidak sempat menikah sama satu orang, sudah malas ibadah. Yang ketawa tahu diri ya. Lah iya, kendor luar biasa imannya. Mungkin tidak dapat makanan favoritnya, atau gara-gara mau makan makanan favoritnya sholatnya ketinggalan. Gimana ini? Bayangkan bagaimana keadaan mereka pada saat itu disiksa begitu masih bisa istiqamah. Sampai baginda Nabi SAW lewat pada saat itu karena api yang dipakai ini memanasi tubuh mereka, memar-memar, berdarah-darah sana sini. Orang-orang
orang-orang suku Makhzum tinggalkan ini, sudah disiksa dari pagi sampai duhur. Pada saat siang bolong ditinggalkan sambil meletakkan batu di dada-dada mereka. Nabi SAW lewat, melihat keadaan tersebut, lalu Nabi SAW mengusap kepalanya Ammar radhiyallahu anhu. Beberapa athar menyebutkan juga sama dengan keluarganya Yasir, gitu kan, ayahnya juga. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya naru kuni bardan wa salaman. Dibaca ayat ini, sebenarnya ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan. Ala Ammarin kama kunti ala Ibrahim taqtulukal fi'atul baghiyah. Jadikan, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan untuk Ammar sebagaimana engkau dulu jadi dingin untuk Ibrahim. Lalu ada pesan Nabi SAW, waktu itu Ammar masih kecil. Kata Nabi SAW, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Seperti itulah. Nanti kita akan bahas masalah itu di akhir penutupan kita. Yang jelas seperti itu. Kemudian Nabi SAW lewati Sumayyah sambil berkata, sabarlah. Yasir juga, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar aja, pasti kalian akan mendapatkan surga. Apa kata Sumayyah yang lagi berdarah-darah radhiyallahu anha, perempuan nih. Kadang-kadang subhanallah perempuan kita sekarang ya manja sekali. Mungkin hanya karena suaminya telat beliin barang sudah merengek, sudah cemberut, sudah mau minta pulang ke orang tuanya, ya. Dengan segala macam hal yang luar biasa ini. Hanya karena masalah sedikit, ceraikan saya, pulangkan saya. Sumayyah radhiyallahu anha lagi tersiksa, terbakar sana sini, bajunya sobek-sobek, diinjakin perutnya segala macam. Nabi SAW lewat. Lalu kata Nabi SAW, sabarlah ya keluarga Yasir, kalian akan dapat surga. Apa kata Sumayyah? Demi Allah ya Rasulullah, kami yakin Anda adalah utusan Allah dan kami akan pertahankan ini. Dalam kondisi susah nih, setengah mati luar biasa gitu. Begitu Nabi SAW lewat, Abu Jahal kembali lagi, bawa orang-orang, gitu kan. Abu Jahal ini bukan dari suku Makhzum ya, cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin. Maka dia datang, bawa obor-obor lagi. Pada saat itu sudah menjelang sore hari. Kemudian mereka datangin dan dia berkata, Abu Jahal mengatakan, cacilakilah Muhammad, puji-pujilah Tuhan kami, gitu. Yang dia datangi Sumayyah radhiyallahu anha. Maka Sumayyah dalam riwayat sahih mengatakan meludahi wajah Abu Jahal, lalu berkata, sungguh buruk engkau dan juga Tuhan-Tuhanmu. Karena emosinya Abu Jahal, dia mengambil tombak. Ini kejadian kalau kita bayangkan, saya nggak tahu gimana yang luar biasanya teman-teman. Dia seorang wanita dari pagi sampai sore disiksa, berdarah-darah tubuhnya, di sebelahnya ada suaminya disiksa, anaknya semua menjerit dengan kesakitan. Kemudian datang musuh Allah, dia masih bisa mempertahankan agama. Didatangkan tombak lalu dilihat, Abu Jahal bilang apa? Hai Sumayyah, lihat baik-baik mata tombak ini, saya akan tusukkan ke perutmu, gitu kan. Caci maki Muhammad dan puji Tuhan kami. Sumayyah ucapkan kalimat yang sama. Ada athar yang lain menyebutkan Abu Jahal arahkan ke kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Sumayyah tetap menghina dan meludahi Abu Jahal, kemudian ditusuklah. Dan uniknya di sini, ini bukan ditusukin langsung mati ya. Oleh Abu Jahal itu ditusuk pelan-pelan. Terluka kulitnya, masuk, jadi sakitnya luar biasa gitu. Tapi kesabaran yang luar biasa pada keluarga yang mulia ini. Sampai akhirnya Sumayyah mati syahid dan terkenal wanita pertama mati syahid. Ya, radhiyallahu anha. Waktu saya baca kisah Sumayyah ini beberapa tahun lalu gitu teman-teman sekalian, saya sudah niat kalau Allah karuniai saya anak perempuan, saya akan namakan. Dan alhamdulillah Allah karuniakan, saya berikan nama ini karena mulianya wanita ini, gitu kan. Jadi kita perlu juga menukil nama-nama seperti ini dan sampaikan kepada anak kita, kisah namamu ini seperti ini nak. Biarkan perjuangan Islam yang mulia ini memang terjaga di mereka, gitu kan. Bukan nama seorang artis yang tidak jelas agamanya, ya, atau nama pemimpin yang tidak jelas statusnya. Tentu saya tidak bicara artis khusus ya, maksudnya secara umum orang yang maksiat ya. Kalau ada di antara mereka yang tobat alhamdulillah, tapi umumnya ada orang begitu, tergila-gila hanya karena kecantikan ini, hanya karena kegagahan ini, hanya kelebihan harta, akhirnya menamakan anaknya dan tidak ada sama apa yang diambil dari situ. Kisah sahabat dilupain padahal perjuangan yang luar biasa. Sekali lagi, ngikutin orang sukses akan sukses, ngikutin orang gagal akan gagal ya, gitu. Itu kaidah dari awal. Maka pada saat Sumayyah mati teman-teman sekalian, kita lihat kalau posisi kita laki-laki sini melihat istri kita ditusuk oleh musuh begitu, diikat, teriak kesakitan. Kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja. Maaf yang belum menikah ya. Apa boleh buat? Saya bahasakan. Nanti antum merasakan.
Kadang-kadang kalau istri lagi sakit kepala, sakit perut, mengeluh, mungkin dia menangis. Kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya. Kenapa? Ada apa? Berusaha bawa ke dokter, obatin. Itu baru kena sakit flu, demam, mengeluh sedikit, giginya sakit. Udah cukup. Bagaimana kalau di sebelah kita istri lagi disiksa ini? Saya nggak bisa bayangkan Yasir radhiyallahu anhu bagaimana posisinya ini. Dia bukannya mengatakan sudahlah kalau gitu saya minta maaf. Enggak. Yasir malah mencaci maki Abu Jahal. Abu Jahal datang. Yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras, menginjak dengan sangat keras perutnya Yasir sampai Yasir pun meninggal radhiyallahu anhu, mati syahid. Tinggal Ammar radhiyallahu anhu. Ammar oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekalian. Kata Abu Jahal, "Wahai Ammar, kau sudah lihat tuh ibu sama ayahmu saya siksa. Saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka. Saya akan bakar pelan-pelan kulitmu, saya akan kuliti kamu sama pisau ini, apalah segala macam siksaan yang diancamkan. Kecuali kamu mencaci maki Muhammad dan kau memuji Tuhan kami." Ammar gak tahan. Beberapa athar dikatakan Ammar mengatakan, "Baiklah, Hubal yang agung." Hubal nama Tuhan mereka. Hubal yang agung. Sebagian ulama mengatakan di sini karena Ammar ibn Yasir dari tubuhnya, dari kakinya dijalankan api itu. Terus sampai ke kepalanya. Api ditempetin, sakit sekali. Maka dia mengatakan Hubal yang agung. Waktu dia ucapkan itu, ditariklah oleh Abu Jahal api itu. Kata Abu Jahal, "Saya belum puas. Lewat unta nih. Sampai kau bilang unta ini Tuhanku." Kata Ammar, "Unta ini Tuhanku." Selesai, Abu Jahal tinggalkan. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu dalam kondisi sakit, kesakitan, berdarah-darah semuanya. Waktu Abu Jahal sudah pergi, dia menyesal. Kenapa tadi saya enggak ikutin kedua orang tua saya? Biarin disiksa sudah mati sekalian, gitu kan? Menyesal, dalam kondisi menyesal, berdarah-darah, dia jalan sampai merangkak menuju ke Nabi alaihi salatu wassalam. "Ya Rasulullah, halakt. Saya sudah binasa nih." Kata Nabi SAW, "Kenapa?" Sambil disuruh sahabat obatin, bantu, dudukin dengan tenang. Dia mulailah dibantu oleh sahabat untuk diobatin, digantiin pakaiannya. Setelah tenang lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, begini yang telah dilakukan oleh musuh Allah Abu Jahal kepada kami. Ibu saya sudah mati, ayah saya mati dan seterusnya, saya disiksa. Maka saya mengucapkan kalimat tadi." Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat yang mulia ya kepada Ammar. Kata Nabi SAW, "Apakah hatimu ikut-ikutan seperti itu? Memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap unta sebagai Tuhanmu?" Dia bilang, "Tidak ya Rasulullah, hatiku sama sekali tidak." Maka kata Nabi SAW, "Fa in adu fa'ud." Kalau seandainya mereka kembali melakukan itu besok hari, maka ulangi apa yang kau lakukan. Nanti akan kita jelaskan hukum syar'inya ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Dan pada saat itu tentunya turun firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 106 kepada Ammar radhiyallahu anhu yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," potongan ayat, "Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman." Kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan, maka mereka tidak berpengaruh keluar dari agama Islam. Yang jelas teman-teman sekalian, kita baca dulu historinya, nanti akan kita masuk ke masalah manaqibnya, keutamaan beliau, dan juga kita akan jelaskan nanti ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Berjalan waktu, siksaan sudah meredah kepada Ammar. Itu puncaknya tadi karena Abu Jahal pikir dia sudah murtad, gitu kan. Tiba saat hijrah, karena Nabi SAW sudah diizinkan untuk hijrah, maka Ammar pun hijrah ke Madinah. Dan pada saat hijrah ke Madinah, tentu ada cucunya, ya, cucunya Ammar bernama Qasim dan anaknya bernama Abdurrahman. Ini menceritakan tentang ayahnya, Ammar. Dikatakan bahwasanya Ammar tiba di Madinah, maka yang paling pertama matanya menyoroti Madinah, tidak ada masjid. Sementara ini adalah kota Islam. Maka beliau langsung menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita membangun masjid." Waktu Nabi baru tiba, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, "Bangun masjid." Perintahkan semua muslimin untuk mengangkat batu-batu yang dipercayain untuk menyusun bangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Ya. Ulama mengatakan selama Masjid Quba ada,
dan itu tetap akan ada dengan izin Allah sampai menjelang hari kiamat, serta memang punya keutamaan dalam agama kita. Karena memang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang bersuci di rumahnya, kalau orang tinggal di Madinah, kalau orang yang datang musafir kayak kita sekarang mungkin umroh atau haji, bersuci, maksudnya beruduk di hotelnya, kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, tahiyat masjid saja, pahalanya sama dengan umroh, gitu kan? Pahalanya sama dengan umroh. Dan ini seringkali kalau kami lagi bimbing umroh atau haji, lagi tur city, saya sering sampaikan, awal kita datangi dari hotel ke Masjid Kuba dulu, lalu sebutkan keutamaannya. Yang jelas kata para ulama, semenjak Masjid Kuba ada, dibangun sampai menjelang nanti hari kiamat, Ammar panen pahalanya karena dia penyebabnya. Dan ini pentingnya seseorang muslim melibatkan dirinya pada hal kebaikan walaupun dalam bentuk kalimat nasihat satu. Ada masjid mau dibangun atau tidak ada masjid, kenapa kita enggak bangun masjid? Kenapa kita enggak buka TPA? Kenapa kita enggak buka TK Islam? Kenapa kita enggak begini? Coba kasih saran. Mungkin dari saran itu maka berkembanglah salah satunya banyak buku-buku para ulama tertulis justru karena saran, gitu kan? Maka ini penting teman-teman sekalian, berbagi kebaikan. Tentu kita tidak boleh mencampuri segala urusan orang, tapi pada saat memang itu bersifat umum dan kita bisa memberikan saran, kita berikan saran. Mungkin itu bisa menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Maka Nabi SAW pun menyuruh mengangkat batu-batu, dan semua sahabat itu mengangkat satu batu saja kecuali Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat 2 batu sekaligus karena badannya cukup kekar, maka dia mengangkat 2 batu. Kata Nabi SAW, semua orang mendapatkan 1 pahala, hai Ammar, kecuali kamu. Dalam riwayat lain dikatakan sahih, Ammar bin Yasir mengangkat 2 batu dengan membuka baju bagian atasnya, memasukkan batu dan dia memikulnya, dan sangat berat batu itu. Lalu kata Nabi SAW dari jarak jauh, kesian Ammar, dia akan diperangi oleh kelompok yang memberontak, gitu kan? Dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Seperti itulah. Yang jelas pada saat itu kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, yang dia lakukan pertama sekali pada saat hijrah, memberikan ide kepada Nabi SAW untuk membangun masjid. Berjalan waktu teman-teman sekalian, tentu akan kita lengkapkan nanti dengan manaqibnya ya, keutamaan beliau. Berjalan waktu teman-teman sekalian, terjadilah jihad, di alam jihad di zaman baginda Nabi SAW, dan Ammar termasuk orang yang tidak luput satupun peperangan Nabi SAW, peperangan Abu Bakar, peperangan Umar, juga di zaman Uthman bin Affan beliau memiliki beberapa kedudukan, dan beliau wafat nanti di zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya sampai 93 tahun radhiyallahu anhum ajma'in, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebuah keutamaan karena para sahabat menghadiri peperangan, terutama Ammar ya. Dan di lembaran jihad yang paling banyak disebutkan masalah keutamaan beliau adalah selain peperangan bersama Nabi SAW adalah perang Yamamah namanya, waktu melawan Musailam al-Kadzab. Namun ini tidak kita rincikan peperangannya, nanti kita pada saat bahas sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, ini baru saya bahas. Karena pemimpin perangnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi di sini Ammar melihat pada saat itu muslimin mulai kendor, maka beliau pun berteriak dengan suara keras di kancah peperangan memotivasi para sahabat, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada perang Yamamah aku melihat Ammar berdiri di atas sebuah batu, lalu dia berseru pada saat melihat manusia mulai kendor keimanannya, ketakutan dengan musuh, maka beliau berkata, wahai kaum muslimin, apakah kalian berlari dari surga? Ngapain lari dari musuh? Mau dipotong tangan, mau ditusuk, mau dibakar, itu urusan, tidak ada masalah, gitu kan? Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang meniatkan ikhlas pada saat dihukum oleh musuh-musuh, maka Allah akan buat siksanya tidak terasa baginya. Ini membuat salah satu rahasia kenapa para sahabat yang disiksa akhirnya mereka bisa bertahan di situ. Ya. Ada sakit tapi seperti orang yang biasa, bukan orang yang kalau ketakutan maka malah makin parah buat dia, gitu kan? Dikatakan Ammar bin Yasir berdiri di atas sebuah batu, lalu dia berseru, wahai kaum muslimin, apakah kalian berlari dari surga? Aku adalah Ammar bin Yasir, kemarilah kalian semua. Maksudnya adalah Nabi SAW pernah bersabda, kita akan sebutkan dalam keutamaan beliau, kalau ambillah petunjuk dari Ammar atau ikuti petunjuk Ammar. Dari tersebar di kalangan sahabat, kalau Ammar buat sesuatu berarti ikuti saja, tidak mungkin salah. Maka beliau menggunakan tanda kutip sini menunggangi keutamaan itu, lalu beliau mengatakan, aku adalah Ammar bin Yasir, maka ikutlah, ini pasti kebenaran. Barulah para pasukan muslimin bersatu di situ, kemudian memenangkan peperangan. Dan karena gigihnya berperang sampai beliau pada saat itu terpotong kupingnya, teriris kupingnya. Jadi Ammar bin Yasir dari peperangan Yamamah pada saat itu beliau terpotong, terupis kurang lebih di tahun 37 Hijriah ini ya, terpotong kupingnya sampai beliau meninggal radhiyallahu anhum ajma'in.
Beliau juga setelah peperangan Yamama berjalan gitu kan, beliau sempat sebelumnya kalau kita review, beliau juga punya satu kedudukan yang tinggi di sini secara duniawi. Di zaman Umar bin Khattab beliau diangkat menjadi gubernur Kufah. Gubernur Kufah. Kufah salah satu kota di Irak yang dibangun oleh Umar radhiyallahu anhu, dan Ammar diutus menjadi gubernur di situ. Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Kufah. Disebutkan dalam riwayat dari Haritha bin Mudarrib rahimahullah, seorang tabi'in, ia berkata, surat Umar bin Khattab dibacakan kepada kami penduduk Kufah, isinya amma ba'd. Setelah ini akan saya sampaikan itu maknanya. Sesungguhnya aku mengirim kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung. Dua orang ini termasuk sahabat Muhammad unggulan dan termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dengarkanlah dan taati keduanya. Aku lebih mementingkan kalian atas diriku dengan mengirim Ibnu Abd atau Abdullah bin Mas'ud. Berarti di sini ada risalah Umar bin Khattab untuk memilih beliau menjadi gubernur. Dinukil tentang beberapa hal yang beliau lakukan pada saat jadi gubernur. Dikatakan, masih riwayat tadi Umar bin Khattab dulu, Syuraik berkata, Umar berkata kepada penduduk Kufah, aku mendahulukan kalian daripada diriku. Maksudnya aku lebih butuh kepada orang ini, kedua orang ini, dengan mengirim keduanya kepada kalian, Ammar bin Yasir dan juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abi Huzail juga berkata, aku melihat Ammar pada saat jadi gubernur membeli rerumputan atau makanan ternak seharga 1 dirham. Dia memanggulnya di pundaknya padahal dia adalah seorang gubernur Kufah. Dan ada beberapa yang dinukil untuk kisahnya, dia selalu ada di pasar, dia selalu berkeliling di kota Kufah mencari apakah ada masyarakat penduduk yang butuh bantuan dan seterusnya. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, penduduk Kufah ini penduduk yang terkenal sangat kritis. Di zaman Umar bin Khattab, kota yang paling sering diganti gubernurnya, wilayah yang sering diganti, itu adalah Kufah. Karena Umar bin Khattab punya satu hal, ini sistem beliau dalam pemerintahan. Kalau gubernur atau kalau kita mungkin wali kota sekarang yang dipilih oleh Umar, kalau ditemukan ada satu saja masyarakat yang mengeluh tentang dia dan dipastikan keluhan itu benar, ya, misalnya dia pernah minta sesuatu tidak dipenuhi oleh gubernurnya misalnya, satu kali aja, atau ada orang yang bercerita tentang keburukan, misalnya mabuk atau lalai dari sholat berjamaah, gubernur nggak ikut sholat di masjid jami' misalnya, dia harus jadi imam, gitu kan? Dia nggak ada hadir sekali saja satu sholat. Umar tanya, apa uzurmu? Kalau bukan tidak ada udzur syar'i langsung dicopot, nggak boleh lagi bertugas. Satu kali lalai dari sholat, ada keluhan masyarakat, kita Allahu alam sekarang, keluhan bertubi-tubi tidak dipedulikan gitu kan. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang jelas ya, itu di zaman Umar bin Khattab seperti itu kritisnya. Ammar bin Yasir ini pada saat dia datang, dia gubernur yang kesekian di Kufah ya. Ditanya masyarakat Kufah oleh Umar, bagaimana keadaannya gubernur yang saya utus ke sana? Uniknya seluruh masyarakat Kufah mengatakan, Allah lah yang telah memilih dia untuk kami. Maksudnya ini luar biasa orang ini gitu. Luar biasa, kami sangat cocok dengan dia. Dan bukan anda wahai Amir Mu'minin. Kata Umar, demi Allah aku lah yang telah memilihnya dan aku bertanggung jawab, sampaikan tentang keadaannya. Maka masyarakat Kufah mengatakan kami tidak menemukan kecuali kebaikan. Tapi setelah berjalan sekian waktu, ada satu orang mengeluh tentang Ammar. Mengatakan, mengirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, kebutuhan saya pribadi enggak dipenuhi sama Ammar. Kebutuhan saya 1, 2, 3, 4, 5. Padahal Ammar ada alasan kenapa enggak dikasih orang ini. Karena dia meminta lebih dari orang lain gitu kan. Tapi ada keluh kesahnya. Maka oleh Umar bin Khattab dicopot. Ya. Dipanggil Ammar, dikatakan saya berhentikan kamu bertugas. Kata Ammar, baiklah, selesai. Malah saya bersyukur kepada Allah bebas dari masalah ini. Karena ini tanggung jawab hari kiamat. Ya kan tahu kalau gubernur sekarang dicopot bilang begitu enggak? Bersyukur kepada Allah, saya bebas dari tugas. Allahu a'lam gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Umar bertanya kepada Ammar, hai Ammar, kamu sakit hati enggak karena saya copot? Gitu kan. Apa kata Ammar? Kalau anda bertanya kepada saya sakit hati atau tidak, anda telah membuat saya sakit hati. Artinya jangan tanya, saya terima semuanya, enggak ada masalah buat saya, malah ini kebaikan. Lihat bagaimana kalau iman itu sudah tertanam di dalam hati seseorang, berbeda sekali teman-teman sekalian.